Episode 11. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tara bingung. Maya pun membisikkan rencana jahatnya kepada telinga Tara. Baiklah Bu, aku akan mencobanya. Suara pesan masuk di ponsel Diva. Diva yang sedang asik memainkan laptopnya pun menoleh ke arah ponselnya. Kakak, apa kita bisa bertemu di kabel dekat kantor siang ini? Isi pesan dari Tara. Diva yang sudah tahu apa yang ingin diutarakan oleh Tara pun hanya tersenyum miring. Baik, balas Diva. Awas, kau. Aku akan merebut kembali perusahaan itu. Batin Tara berjalan keluar dari kamarnya. 12.20. Diva berjalan keluar dari ruangannya. Nona muda, ucap Sheila sambil sedikit tersenyum. Ais, jangan panggil aku seperti itu. Panggil aku seperti biasanya, oke? Tidak mau. Aku tidak bisa memanggilmu seperti di rumah. Apa kau lupa ini kantormu? Ucap Sheila menyenggol dengan Diva. Terserahmu saja. Ucap Diva kewalahan menghadapi adik iparnya itu. Ngomong-ngomong, Nona muda mau kemana? Ucap Sheila menyaingi jalan Diva. Sheila, aku ada urusan mendadak. Ucap Diva berjalan cepat. Jangan lupa, sore ini ada meeting penting. Oke, kau urus semuanya, aku hanya sebentar saja. Hati-hati, ucap Sheila kembali masuk ke kantor. Jalan Pak, ucap Diva kepada sopirnya. Setelah beberapa menit perjalanan, Diva pun tiba di sebuah kafe yang tidak jauh dari kantornya. Terlihat Tara yang sudah menunggunya di bangku kafe paling pojok. Ada apa? Tanya Diva masih berdiri. Kakak duduklah, ucap Tara sambil bermain ponselnya. Entah apa yang direncanakan wanita jahat itu. Diva pun duduk berhadapan dengan Tara. Segera jelaskan, aku tidak punya banyak waktu. Aku minta kau menyerahkan kembali perusahaan ayah. Ucap Tara menatap Diva. Perusahaan ayah? Sadarlah, kalian tidak punya apa-apa. Selama ini kalian hidup dengan kekayaan ibuku. Bentak Diva emosi. Aku tidak peduli. Kenapa kau melakukan ini? Kau ingin balas dendam pada kami. Dasar tidak tahu terima kasih. Balas Tara menahan emosi. Berterima kasih? Yang benar saja. Aku tidak akan pernah berterima kasih pada orang yang sudah membuat keluarga aku berantakan. Ucap Diva mengepalkan tangannya. Begini saja. Bukankah kau mencintai Brian? Aku akan berpisah dengan Brian, tetapi kembalikan perusahaan itu. Ucap Tara tersenyum sinis. Lucu sekali. Penawaran macam apa yang kau katakan? Ucap Diva tertawarnya sambil bertepuk tangan. Bagaimana? Katakan saja kau masih mencintainya, bukan? Dengar, seharusnya aku yang menjadi nona muda keluarga Buana, bukan kau. Ucap Tara buat seisi kafe merasa bingung. Aku ingin bilang padamu, jika bermimpi, jangan terlalu tinggi. Dan satu lagi, jika kau menyuruhku memilih antara laki bajingan itu dan sahamku, maka sahamku lebih berharga. Apa maksudmu berkata seperti itu? Ucap Tara memegang tangan Diva. Maksudku, aku tidak punya banyak waktu untukmu. Ucap Diva menepis tangan Tara. Tanpa ada senggolan sedikit pun, Tara tiba-tiba terjatuh di samping kursi. Hal itu terlihat seperti didorong oleh Diva. Ah, perutku sakit sekali, ucap Tara memegang perutnya. Saat itu Brian baru saja tiba di kafe tersebut, karena sebelumnya Tara sudah SMS kepadanya agar datang ke kafe itu. Diva yang tahu Tara berakting hanya tersenyum miring melihat tingkah konyol Tara. Diva, apa yang kau lakukan? Tara sedang hamil, ucap Brian berlari menuju Tara. Ah, perutku sakit, tolong aku, ucap Tara menangis. Aktingmu sangat bagus, tapi sayang, aku tidak tertarik untuk menjadikanmu bintang film. Ucap Diva ingin berlalu pergi. Saat Diva yang melangkahkan kakinya, Brian menahan tangan Diva. Diva, apa yang kau inginkan? Kenapa kau menyakiti Tara? Ucap Brian emosi. Lepaskan, bentak Diva. Dengar, aku tidak pernah menyakitinya. Dialah yang dengan sengaja terjatuh. Dan satu lagi, mulai sekarang,
jangan pernah menggangguku lagi. Bentak Diva berlalu pergi meninggalkan kafe tersebut. Sementara Tara merasa berhasil dengan rencananya untuk membuat Brian semakin membenci Diva. Dengan begitu, Brian akan melakukan cara apapun untuk membuat Diva menderita dan merebut saham Diva. Tetapi Tara tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia pikir ia akan mudah menjatuhkan Diva begitu saja. Sementara Diva berdampingan dengan Azel, sangat tidak mungkin bagi Brian untuk menindas Diva dengan mudah. "Sayang, apa kau baik-baik saja?" ucap Brian menggendong Tara. "Perutku sakit sekali. Sepertinya kita akan kehilangan bayi kita," ucap Tara menangis. "Tidak, itu tidak akan terjadi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Bersabarlah," ucap Brian memasukkan Tara ke dalam mobilnya. Sejujurnya Tara merasa takut jika Brian benar-benar akan membawanya ke rumah sakit. Tetapi kalau sudah rubah ya rubah, dia bisa saja menyogok sang dokter. Beberapa saat kemudian, Brian dan Tara pun tiba di rumah sakit. "Ah, tolong, sakit sekali," ucap Tara menangis pilu. "Sabarlah sayang. Suster, tolong istri saya," ucap Brian berteriak khawatir. Suster rumah sakit pun datang membawa berangkar untuk Tara. "Suster, tolong selamatkan anak dan istri saya," ucap Brian panik. "Maaf Pak, silakan tunggu di luar," ucap dokter itu menutup pintu kamar rawat Tara. Sementara itu Diva sedang sibuk meeting dengan beberapa kliennya didampingi oleh Sheila. "Baik, terima kasih atas kerjasamanya Diva. Kami sangat puas dengan konsep ini," ucap salah satu klien Diva. "Terima kasih kembali Pak. Senang bisa bekerja sama dengan Bapak," ucap Diva bersalaman dengan kliennya. "Baik, kalau begitu saya permisi," ucap klien itu pergi meninggalkan ruang meeting. Wah, kakak ipar kau sangat hebat," ucap Sheila bertepuk tangan. Sekarang mereka hanya tinggal berdua di ruang tersebut. "Sudahlah, kau jangan memujiku seperti itu. Aku hanya melakukan sesuatu dengan kemampuanku," ucap Diva mengambil laptopnya. "Tetapi itu sangat keren. Baru 2 hari saja sepertinya perusahaan kita akan berkembang lebih pesat," ucap Sheila mengikuti langkah kaki Diva. "Kau juga sangat hebat. Aku sangat berterima kasih kau bisa mendampingiku," ucap Diva terus berjalan menuju ruangannya. Sementara itu di rumah sakit. "Dokter, bagaimana keadaan anak dan istri saya?" ucap Brian saat melihat dokter yang menangani Tara keluar dari ruangan rawat. "Istri Bapak baik-baik saja, tapi maaf, kami tidak bisa menyelamatkan anak Bapak," ucap dokter itu. "Ini semua adalah akal-akalan Tara. Dia sama sekali tidak hamil dan tidak kesakitan. Dia telah membayar dokter tersebut untuk berbohong kepada Brian." "Apa? Ini tidak mungkin," ucap Brian menerobos masuk ke ruang rawat Tara. Terlihat Tara yang berberaur lemah dan tidak berdaya. "Sayang, anak kita," ucap Tara menangis palsu. "Diva, dia telah membuat kita kehilangan anak kita," ucap Brian marah. "Sayang, balaskan dendam anak kita. Aku tidak terima," ucap Tara begitu licik. "Tanpa kau minta pun, aku akan memberikan pelajaran untuknya," ucap Brian mengepalkan tangannya. "Sekarang juga, aku ingin sekarang kau juga menghukumnya, karena dia telah berani menyakitiku dan calon bayi kita," ucap Tara mengamuk. Tanpa berkata sepatah kata pun, Brian pergi dari rumah sakit itu menuju kantor Diva. Sementara itu, Tara menelpon ibunya untuk segera memberitahu jika rencana mereka berhasil. "Halo Bu," ucap Tara sambil menempelkan telepon di pipinya. "Iya, bagaimana? Apa sudah berhasil?" "Tentu Bu, sekarang juga Ibu ke rumah sakit bersama Ayah. Ingat, beraktinglah dengan baik," ucap Tara tersenyum miring. "Baik, Ibu akan segera ke sana." Lihat saja kau Diva, aku akan membuat menderita, bahkan jika perlu masuk penjara," ucap Tara tersenyum kemenangan. Di sisi lain, "Tuan muda, coba lihat ini," ucap David menunjukkan video di layar ponselnya.
Ternyata Tara pun sudah mengatur orang untuk merekam kejadian di kafe itu. Tujuannya agar nama baik Diva tercemar. Video apa? Tanya Azel mengambil ponsel yang diberikan David. Lihat saja Tuan Muda, ucap David santai. Mereka mencoba bermain-main, ucap Azel tersenyum miring. Apa perlu saya membereskan semua ini Tuan Muda? Ucap David terlihat jengkel. Tidak perlu, ikuti saja dulu permainan mereka. Ucap Azel berdiri membenarkan dasinya. Kita ke kantor Diva sekarang. Ucap Azel berjalan meninggalkan David. Kelihatan banget, takut istrinya kenapa-napa. Ucap David berjalan menyusul Azel yang sudah terlihat menjauh. Sementara itu di kantor Diva, terlihat Brian yang baru keluar dari mobilnya dengan mata memerah menahan marah. Maaf Pak, Anda tidak boleh masuk, ucap security kantor Diva. Kenapa saya tidak boleh masuk? Lebih baik Anda minggir, ucap Brian menerobos masuk. Brian menerobos masuk ke dalam ruangan Diva. Diva dan Sela yang tengah sibuk membicarakan soal proyek mereka juga kaget. Brian? Ucap Diva berdiri dari tempat duduknya. Hei, bisakah kau sopan sedikit? Ini bukan rumah nenek moyangmu, bentak Sela ikut berdiri dari tempat duduknya. Diam kau, aku tidak ada urusan denganmu, ucap Brian menahan amarah. Mau apa kau kesini? Ucap Diva berjalan mendekati Brian. Mau apa? Jelas aku minta pertanggungjawabanmu. Kau telah mendorong Tara sehingga dia keguguran, ucap Brian mengacungkan jari telunjuknya di wajah Diva. Hei, beraninya kau, ucap Sela terpotong karena Diva menahan jari telunjuk di bibirnya. Diamlah sayang, ini urusanku, ucap Diva tersenyum ke arah Sela. Kok kakak ipar seperti tidak ada masalah saja, batin Sela heran. Dan kau? Kau datang ke kantorku secara tidak sopan. Di mana harga dirimu? Ucap Diva menatap tajam Brian. Kau bicara soal harga diri. Bukankah kau juga sama? Aku katakan sekali lagi. Bukankah kau telah mempunyai segalanya sekarang? Ucap Brian dengan mata memerah. Iya. Kau memang benar. Lalu? Tanya Diva sambil menyentikkan kukunya. Lalu kenapa kau masih menggangguku? Bahkan membunuh calon keponakanmu sendiri. Ucap Brian begitu marah. Aku sama sekali tidak mengganggumu. Kalian saja yang tidak bisa melepaskan diri dariku. Dan apa itu tadi? Keponakan? Ais, nasib umalang sekali. Untung saja aku tidak bersama laki bodoh sepertimu. Sebaiknya kau tanyakan pada istri tercintamu, apakah dia benar-benar hamil atau palsu? Ucap Diva panjang lebar sambil tertawa renyah. Sementara itu Azel dan David baru saja tiba di kantor Diva. Tuan Muda Azel, selamat datang, ucap satpam yang berjaga di depan. Azel hanya menjawab dengan anggukan dan sedikit senyum. Sementara David begitu ramah menjawab. Iya, selamat siang, ucap David tersebut. Mereka pun masuk menuju ruangan Diva. Apa maksudmu bicara seperti itu? Ucap Brian ingin menampar Diva. Brian mengangkat tangannya ingin menampar Diva. Akan tetapi, sebuah tangan lain lebih dahulu menahannya. Sudah kesekian kalinya. Kau ingin menyentuh istriku? Ucap Azel menahan tangan Brian lalu menghempaskan kasar. Satu pukulan yang sangat kuat dari Azel mendarat tepat di pipi Brian. Brian memegang sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Saat Azel ingin kembali memukul Brian, Diva pun menahannya. Sudah cukup, ucap Diva memeluk Azel erat. Kenapa? Apa kau takut? Aku akan membunuhnya. Apa karena kau masih mencintainya? Ucap Azel salah paham. Sepertinya saat ini Azel benar-benar dikuasai oleh emosinya. Dia yang biasanya sangat kalem dan tidak ingin berkelahi, tetapi hari ini begitu emosi. Apa yang kau katakan? David, cepat bawa Brian keluar dari sini, ucap Diva masih memeluk Azel kuat. Tidak perlu. Aku bisa keluar sendiri. Dan ingatlah urusan kita belum selesai. Ucap Brian berlalu pergi sambil memegang pipinya yang memerah.
Diva melepaskan Azel ketika sudah merasa bahwa Azel cukup tenang. Azel berjalan meninggalkan Diva. Sepertinya ia begitu marah, karena Diva menahannya untuk memberi pelajaran kepada Brian. "Kau mau kemana?" teriak Diva berlari mengejar Azel. "Kakak ipar," ucap Sheila ingin mengajar Diva, tapi David menahannya. "Sudah, biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka. Ini soal cinta dan kecemburuan." Kakek David sambil memegang pergelangan tangan Sheila. "Tapi," ucap Sheila khawatir. "Sudah, sekarang waktu makan siang. Lebih baik kau ikut denganku," ucap David menarik tangan Sheila keluar dari kantor. Sementara itu Diva mengejar Azel. "Zil, berhentilah," ucap Diva memegang tangan Azel. "Mau apa lagi?" ucap Azel tanpa berbalik. "Ada apa denganmu?" Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.